Salam, perkenalkan, nama saya Isa Kanamami dengan NIM 200303038 kelas A semester 3 akan mereview salah satu buku dari metode penelitian sosial dengan judul buku metodologi aktivitas kompleks. Masuk pada yang pertama, metode rumusan masalah dan pendekatan umum. Aktivitas kompleks dan sistem sosial dan teknik, aktivitas sebagai pekerjaan dan tindakan manusia yang bermakna sama universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit, seperti hanya para aktor yang terlibat dalamnya. Di dunia modern, sebagai besar output kotor sebagai hasil dari aktivitas manusia dibuat di perusahaan, di organisasi dan dalam proyek, di biro perencanaan. Mereka merupakan sistem yang kompleks. Mereka memasukkan orang-orang sebagai elemen dan ketika jumlah mereka sebagian besar penyusun adalah buatan. Mereka adalah buatan manusia dengan menggabungkan entitas serupa menurut alasan tertentu. Subjek penelitian didefinisikan subjek ini kompleks dan mencakup pasangan kompleks yang berinteraksi dan saling terkait. Aktivitas kompleks sistem organisasi dan teknik adalah subjek utama dan dimediasi bertindak dalam peran subjek dan atau subjeknya definisi manajemen dan organisasi sebagai khusus dan aktivitas kompleks diperankan dalam pertimbangan. Relevansi di penelitian dalam pengenalan CI SDS diilustrasikan dalam 4 indikator penting. Yang pertama, pendekatan ada dalam metodologi modern. Yang kedua, adanya sejumlah metode pendekatan dikembangkan di berbagai bidang. Yang ketiga, cenderung dalam beberapa dekade terakhir untuk mengulik peran ikatan organisasi. Yang keempat, pertumbuhan eksplosif dalam volume data dan kemampuan mengumpulkan proses dalam menciptakan tantangan baru. Yang berikut, aktivitas kompleks dan karakter seluruh sistemnya. Representasi yang diterima secara umum dari komponen prosedural kegiatan dalam metodologi modern tidak mengendalikan dekomposisi tujuan. Teknologi dari hasil kegiatan tidak mengandung prosedur yang sesuai. Deskripsi hasil teknologi dalam bentuk objek tidak terperinci dan tidak terstruktur secara signifikan mempersepsi berjam. Penerapan pendekatan ini mempelajari contoh aktivitas non-sipil yang praktis yang menarik. Karakteristik aktivitas dasar menyiratkan bahwa 3 kondisi terpenuhi. Yang pertama, teknologi tidak berubah selama kegiatan. Yang kedua, subjek kegiatan ada unik dan bervariasi dalam prosesnya sesuai dengan teknologi. Yang ketiga, entitas melakukan aktivitas unik didefinisikan dengan jelas dan terbatas. Kumpulan persyaratan untuk metodologi aktivitas kompleks yang digunakan untuk membuat sistem model dijelaskan di bawah merupakan inti dari MCA. Dijelaskan aktivitas elemen, permintaan subjek, teknologi, sumber daya yang dicirikan oleh siklus kehidupan sendiri. Oleh karena itu, masalah pemenuhan siklus hidup yang terkoordinasi adalah aktual. Yang berikut, model struktur aktivitas kompleks. Model elemen CI atau CI struktural dari logis dan klausal. CI diperkenalkan sifat-sifat elemen aktivitas diagnosis. KLHS didefinisikan memiliki objek struktural seperti yang ditujukan pada yang pertama, bentuk untuk mencapai tujuan tertentu, memperoleh hasil tertentu, dan transformasi subjek kegiatan. Yang kedua, mengkarakterisasi aktivitas bertujuan untuk memperoleh hasil sesuai dengan teknologi tertentu pada subjek tertentu. Yang ketiga, subjek merupakan elemen dari beberapa OTC. KLHS dirancang untuk digunakan sebagai formalis presentasi terpadu. Model struktur logis dari aktivitas kompleks dibangun berdasarkan tujuan CI. Ditunjukkan bahwa paling produktif adalah penggunaan target CI dan komponen sebagai dasar untuk mengisolasi struktur logis CI. Yang berikut, ketidakpastian dan pembuatan komponen aktivitas kompleks. Dalam realisasi aktivitas kompleks dan beberapa elemen aktivitas diselesaikan dengan memenuhi permintaan atau kebutuhan dan tidak mengarah pada efek yang tidak diketahui secara a priori dalam hal aktivitas. Dalam kasus lain, selama pelaksanaan beberapa KLS baru dan hierarki KLS dihasilkan di bawah mereka. Dalam kerangka pelaksanaan
beberapa KS ada permintaan, kemudian KS lainnya persyaratan baru sering diperbarui. Munculnya permintaan dapat disebabkan oleh salah satu dari dua faktor. Yang pertama, pelaksanaan dekomposisi deterministik dan dari KDS yang sudah ada menurut teknologi yang dikenal. Yang kedua, aktivitas terjadinya peristiwa yang tidak pasti menyebabkan tingginya elemen aktivitas. Mungkin semua jenis aktivitas reguler dan dianggap berpotensi sebagai otomatis, dan dasar dipilih teknologi deterministik. Aktivitas yang dipotensi otomatis dan tidak otomatis. Regulasi memiliki dua komponen yang saling terkait. Yang pertama, memperoleh pengetahuan dan pengurangan ketidakpastian. Yang kedua, memperbagi pengetahuan dalam bentuk model informasi kegiatan dan teknologinya. Berikut model proses aktivitas kompleks. Realisasi aktivitas kompleks terjadi dalam kasus umum dalam bentuk pembangkitan. Realisasi dan evolusi dari sekumpulan elemen yang berinteraksi dari aktivitas kompleks yang membentuk struktur hierarkis. Model struktur CA telah dijelaskan dari generasi elemen CA telah dianalisis. Dihasilkan elemen CA direalisasikan dan dikembangkan dalam waktu ini. Sekarang akan mempertimbangkan proses KDS. Model kausal tidak menggambarkan proses yang terjadi dalam fase desain atau selama fase refleksi, serta terjadinya peristiwa yang ketidakpastian dalam reaksi. Perlunya memodelkan proses ini menjadikan bentuk menggunakan model eksekusi LC model proses CA. Kasus paling sederhana adalah LC dari proses operasi datar, tetapi siklus hidup ini merosot, tidak terperinci dan disajikan dalam bentuk satu tahap. Menurut konsep generasi dan abstraksi, setiap elemen SCA dapat dianggap sebagai operasi dari KLS, tergantung pada tujuan penelitian yang memerlukan representasi elemen yang dikumpulkan atau diperluas ke model yang sebelumnya berlaku dalam model proses. Berikut efektivitas dan efisien aktivitas kompleks. Kategori evaluasi kegiatan dianggap sebagai proses memperoleh hasil. Karakteristik ringkasan utama dari proses semacam itu adalah jawaban atas pertanyaan apa yang diterima pada jam berapa dan berapa biaya menyebabkan proses. Jawaban numerik yang diformalkan pertanyaan ini memberikan nilai. Karakteristik ringkasan CA tentang efisiensi yang dibahas di bawah ini. Evaluasi aktivitas pertama dalam bentuk a priori. Sebelum aktivitas dimulai, membuat teknologi untuk memilih opsi sebagai opsi terbaik untuk realisasi. Oleh karena itu, tugas evaluasi memprediksi harus prediktif, harus berstruktur. Yang pertama, perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor aktivitas kompleks yang mempengaruhi karakteristik. Yang kedua, memprediksi perubahan faktor-faktor ini. Yang ketiga, berdasarkan hal ini, pembuatan perkiraan efektivitas dan efisien. Yang berikut, organisasi dan manajemen aktivitas kompleks. Peran dan tempat organisasi dalam manajemen dalam sistem elemen dan siklus hidup CA dipertimbangkan. Ditunjuk bahwa setiap aktivitas kompleks mencakup unsur-unsur kegiatan utama subsek di berbagai tahap LCCA. Dijelaskan pernyataan tentang komposisi aktivitas kompleks dan presentasi gabungan CA dirumuskan dan dibuktikan. Pernyataan tentang representasi multigen CA yang diusulkan dibuktikan. Pernyataan ini memungkinkan untuk menggambarkan setiap aktivitas kompleks sebagai kumpulan elemen yang diorganisir, disatukan dalam penetapan tujuan umum. Struktur logis dan kausal dari jenisnya ada dua berikut. Yang pertama, operasi datar tertentu mewakili dasar aktivitas. Yang kedua, satu-satunya atau beberapa elemen kontrol aktivitas menerapkan konstan atau multiple. Yang berkelanjutan, verifikasi terjadinya kondisi tertentu dan analisis elemen spesifik aktivitas yang relevan, dan juga membangun hubungan antara entitas CA dan secara keseluruhan sumber daya dan subjek dari elemen spesifik bawahan. Deskripsi model pengorganisasian dan pengelolaan aktivitas kompleks tersebut memungkinkan. Yang pertama, secara formal membagi elemen aktivitas menjadi spesifik, yaitu langsung membentuk hasil akhir yang konkret, dan manajer yang giliran meletakkan untuk mengembangkan MCA lebih lanjut ke arah studi objek, seperti sistem untuk mengelola aktivitas kompleks dan STS
subjek aktivitas ini. Yang kedua, untuk merumuskan masalah optimis aktivitas kompleks, membenarkan pernyataan tentang optimis aktivitas kompleks yang mendefinisikan dua bidang optimasi, mengoptimal kinerja CE dengan teknologi yang dikenal sistensis teknologi dan optimal pertimbangan tugas mengoptimalkan kinerja CE dengan teknologi yang dikenalkan dilakukan berdasarkan jadwal waktu. Tugas mengoptimalkan dari sisi organisasi dapat memperoleh sumber daya. Yang pertama, menyelesaikan optimal dari sumber daya yang berbeda. Yang kedua, memelihara optimal dalam rentan karakteristik sumber daya yang diperlukan seluruh LC mereka. Yang ketiga, pemelihara yang optimal dari sekumpulan sumber daya dalam kisaran yang diperlukan. Sintesis teknologi pada dasarnya bersifat spesifik. Inti dari penciptaan teknologi baru adalah sintesis spesifik dari teknologi operasi dasar struktur logis dan disebabkan dan sebab akibat. Karena sifat spesifik dari bagian ini tidak memungkinkan untuk menetapkan tugas optimal pada tingkat sistem yang luas, tetapi untuk itu sejumlah rekomendasi atau persyaratan di seluruh sistem dirumuskan, yang digilirnya menciptakan dasar atau sistem teknologi alternatif yang memberikan pilihan opsi terbaik. Demikian hasil review dari metode penelitian sosial. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.